Aku mau ngajak kamu ngobrol sebentar tentang sesuatu yang seringkali dianggap sepele, tapi diam-diam berpengaruh besar terhadap hidup kita. Tidak semua luka itu terlihat, ada luka yang diam-diam tumbuh sejak kita masih kecil. Lukanya bukan di tubuh, tapi di perasaan. Yang tanpa kita sadari, luka itu ikut membentuk siapa kita hari ini. Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa sebagian dari kita tumbuh dengan rasa takut, rasa cemas, dan selalu merasa tidak cukup? Padahal masa kecilnya terlihat baik-baik saja. Jawabannya sederhana, karena tidak semua luka masa kecil itu datang dari kejadian yang besar. Kadang luka itu hadir dari hal-hal kecil yang sering terjadi berulang kali. Seperti berbicara tanpa didengarkan, kemudian punya perasaan tapi dianggap berlebihan, dimarahi tanpa dijelaskan, atau tumbuh di lingkungan yang membuat kita merasa harus waspada ketika menjadi diri sendiri. Saat kecil, kita belum tahu bagaimana menjelaskan perasaan. Kita belum bisa bilang kalau kita lagi sedih, lagi takut, lagi kecewa. Nah, semua perasaan itu kita simpan, kita pendam. Dan seiring waktu, kita terbiasa hidup dengan perasaan itu. Nah, tanpa kita sadari, luka itu tumbuh bersama kita, membentuk cara kita berpikir, cara kita merespon keadaan, dan cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Sebagai contoh, ada orang dewasa yang selalu merasa bersalah meski tidak melakukan kesalahan yang besar. Ada yang sulit percaya pada orang lain. Ada juga yang terbiasa menahan emosi karena takut dianggap lemah. Dan ada juga yang terus berusaha keras karena merasa dirinya tidak pernah cukup. Bukan karena mereka lemah dan bukan karena mereka bermasalah, tapi itulah cara mereka untuk bertahan. Satu-satunya cara yang mereka pelajari sejak kecil. Kita hidup di dunia yang seringkali menuntut diri kita untuk kuat, tapi jarang mengajarkan bagaimana memahami perasaan. Kita diajarkan untuk bertahan, bukan menyembuhkan. Makanya ada sebagian besar dari diri kita tumbuh menjadi orang dewasa yang terlihat baik-baik saja. Tersenyum, menjalani hari seperti biasa, padahal di dalam diri kita masih ada sebagian kecil yang belum benar-benar dipahami. Kabar baiknya, luka masa kecil tidak harus menentukan masa depan. Dengan adanya kesadaran, kita jadi punya pilihan. Pilihan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, pilihan untuk mulai memahami perasaan, dan pilihan untuk tidak meneruskan luka yang sama kepada orang lain. Nah, pilihan yang ketiga ini bisa jadi pilihan untuk orang tua kepada anaknya. Nah, menyembuhkan bukan berarti melupakan dan bukan berarti juga menghapus masa lalu. Tapi menerima bahwa luka itu pernah ada dan memilih untuk bertumbuh dengan lebih sadar. Jika hari ini kamu sedang belajar memahami diri sendiri, jika kamu sedang mencoba berdamai dengan masa lalu, ingat satu hal, kamu tidak sendirian. Dan jika kamu ingin belajar tentang kesadaran diri, tentang luka masa kecil, dan bagaimana bertumbuh dengan lebih sehat, subscribe channel ini ya. Kita belajar bersama, pelan-pelan aja.